Halo, bertemu lagi dengan aku, Sotaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait hoki atau keberuntungan yang akan Taurus dapatkan di bulan Juli 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa ya guys. So bila mana misalnya readingan ini ternyata nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya sebatas general reading aja ya, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan, kalau nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu. So simple. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuan bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa. Oke Taurus, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitik di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, hoki atau keberuntungan yang akan Taurus dapatkan di bulan Juli 2021. Kita lihat ya, bagaimana dari energi kartunya untuk sang Taurus. Kita lihat, beri saya 10 kartu untuk Taurus. Pack of Cups, Pack of Wands ya, page dua-duanya nih. Oke, ada Ten of Swords ya, Five of Wands, the World, the High Priestess, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Two of Wands, satu lagi untuk Taurus. Thank you untuk kartunya. Yang terakhir Nine of Cups. Oke. Dan ini bottom of the decknya ya untuk Taurus. Oh, ada the Tower. Oke, Taurus, hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapetin di bulan Juli 2021. Oke, kalau saya lihat dari energi kartunya ya, ini ada kaitannya dengan mungkin suatu problem ya yang kamu punya ya. Ini memang ada kaitannya dengan seseorang yang munafik sih ya. Ini entah, kayaknya kalau kuliah sih tentang temannya, saudaranya, orang terdekat intinya ya. Ya dimana ya mereka ini sangat menghakimi kamu ya, sangat ibarat itu berbicara buruk di belakang kamu ya. Jadi hokinya yang kamu dapetin di sini Taurus, keberuntungannya, saya ngeliat nanti kamu ke depannya sama dia itu tidak akan terlalu akrab lagi. Karena apa? Karena di sini kamu tahu sifat dia aslinya gimana, dan kamu akan berusaha untuk menjauhi diri dia ya. Jadi jangan katakan ini bukan hoki, justru ini hoki ya. Kalau kamu nggak sadar-sadar sifat dia sebenarnya kayak gitu, tentu kamu akan berteman atau berdekatan dengan orang yang salah ya. Jadi gitu ya, ibarat kata ya, ini keberuntungannya. Jadi kamu tahu, oh ini orang sifat aslinya tuh kayak gini ya, dia tuh kayak gini, sering kayak gini di belakang aku ya. Jadi gitu ya Taurus ya. Oke, lalu yang kulihat, apa aja yang dia lakukan di belakang kamu, lebih tepatnya dia pandai bersilat lidah ya. Ini sih lebih kayak ke arah banyak banget kasusnya kayak ya, di depan kamu baik ya, tapi di belakang itu membicarakan kamu sih. Itu kayak ngebicarain kamu itu yang jelek-jelek itu di depan teman-teman kamu juga sebetulnya ya. Saya mungkin melihat kamu ini satu geng kayaknya ya. Kamu satu geng mungkin, tapi ya di geng kamu ini ada satu orang yang sebetulnya tuh nggak suka sama kamu ya.
lebih tepatnya benci ya, padahal ya kamunya ini nggak kenapa-napa ya, toh kamu biasa aja tapi kamu dibenci ya. Di situ poin pentingnya. Kalau aku ngelihatnya kenapa kamu itu kayak dibenci itu kayak dia ngiri kamu itu lebih banyak duit dari dia ya, atau mungkin di sini pekerjaan kamu lebih bagus, gaji kamu lebih besar ya. Memang ini ada kaitannya dengan uang. Itu kalau yang aku tangkap di sini ya dari energi kartunya. Yang dimana ya makanya kenapa dia itu kayak nggak suka ngeliat kamu, ibarat ya kamu tuh jangan lebih di atas daripada dia ya. Jadi kayak kamu itu harus di bawah daripada dia ya. Jadi kalau kamu di bawah, dia tuh kayak seneng gitu. Ibarat kayak dari soal rezeki yang aku bilang tadi ya, kalau kamu lebih susah atau mungkin gaji kamu lebih kecil, dia itu lebih seneng di situ ya. Jadi aneh ya, namanya teman itu nggak seneng lihat orang lain temennya bahagia, temennya sukses. Itu mah bener-bener itu teman yang toksik ya. Makanya gara-gara hal itu dia nggak seneng lihat kamu lebih sukses dari dia. Nah makanya kalau di belakang ya, di geng itu sendiri itu kayak kamu tuh dibicarakan juga. Jadi sebetulnya sih bukan dia aja ya, satu orang aja. Jadi kayaknya kamu berteman dalam geng ini, kayaknya satu geng ini menurut saya ya itu nggak ada yang benar sebetulnya ya, nggak ada yang baik menurutku. Kamu paham nggak? Jadi dari satu geng ini mungkin ini taruh aja contoh ya, kamu segeng ini bertiga ya atau 5 orang ya, sering main bareng, kumpul bareng. Tapi ya lain halnya kalau di belakang kamu, kalau kamu lagi nggak ngumpul, nah itu satu geng lagi ngumpul tanpa kamu, itu ngomongin kamu kayak begitu ya. Jadi tuh ya nggak ada benernya. Tuh kalau kamu dateng atau kumpul bersama, kelihatannya kayak akrab banget. Padahal ya sebetulnya nggak kayak begitu ya Taurus ya. Jadi memang bisa aku bilang ini tuh orang sangat toksik sekali ya. Jadi ibarat kata ya bisa dibilang ya kamu memang pantas tahu ya kalau kamu lagi nggak beruntung, nggak hoki, tentunya kamu selamanya berteman sama orang yang salah. Tapi kalau kamu lagi beruntung, lagi hoki, tentunya ketika ibarat lagi hoki, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih tahu sisi dia yang dalam itu seperti apa. Makanya kenapa kamu dikasih tahu kayak gini ya. Jadi jangan bilang ini bukan hoki, tapi ini adalah suatu keberuntungan ya. Ibarat kata ya kamu tahu, oh ternyata teman aku kayak gitu, ternyata aku sering diomongin sama satu geng. Itulah manusia ya, nggak selamanya yang main sama kita itu baik. Kadang-kadang ya kalau ditanya saya pernah ngegeng atau enggak, ya pasti pernah lah ya. Cuman kalau saya dijelekin atau enggak, saya kan nggak tahu ya, karena saya orangnya kan berteman sama siapa aja ya. Lagi pula kan kalau udah pindah kelas atau gimana kan, kalau sekolah begitu kan ya, saya kan main sama orang yang baru lagi. Yang geng kan pasti udah lewat gitu ya, maksudnya ya ibaratnya nggak mungkin kita main sama geng terus-terusan ya gitu. Oke, di sini ada kartu Eight of Swords ya. Bisa dibilang kalau teman satu geng kamu ini bukan teman sih ya. Apalagi sahabat, bukan sama sekali. Jahat sekali ya mulutnya ini. Rata-rata gitu sih, sirik satu sama lain. Dan mulutnya ini nggak bisa dikontrol. Kalau dalam hal menjelekan itu paling jago. Oh my god, Taurus, kenapa kamu bisa deket sama orang kayak gini ya? Ya gimana lagi ya, Cie, kan kagak tahu ya. Ya namanya temen ya, namanya baik, ngasih surprise atau apapun itu, perhatian ya, kita kan kasih ngiranya kan baik ya. Tapi namanya seiring waktu, berselang waktu, bangke ditutup-tutupi, lama-lama ketahuan juga. Ibarat kata ya, orang yang munafik, orang yang seperti ular ditutupi, malah lama-lama juga akan ketahuan juga ya. Begitu dengan sendirinya. Makanya di sini memang teman kamu ini ya nggak ada yang benar. Ini kalau yang resonate ya. Kalau yang nggak resonate, teman kamu baik, ya udah itu bukan energi kamu ya. Kalau energi yang aku baca ini yang paling besar demikiannya, yang ibarat punya teman ini ya kurang baik menurut saya ya. Jadi bisa dibilang di sini kamu harus waspada ya, Taurus ya. Hati-hati lo dalam berteman ya. Orang kayak gini bisa mencelakakan kamu ke depannya ya. Dalam mencelakakan dalam hal segi apa sih? Ya bisa aja ngeberantakin pekerjaan kamu dibikin susah, kamu dibikin pusing, ya bisa aja dari segi itu ya Taurus ya. Ya namanya manusia ya, kalau udah benci sama orang,
udah senang berbuat jahat, apapun pasti dia akan lakukannya. Itu namanya manusia yang jahat ya. Tapi kalau manusia yang baik tentunya enggak ya. Kita benci sama orang, gak mungkin kita ngejahatin orang sampai sebegitunya. Tapi orang ini bisa dibilang iblis ya, sampai segitunya ya. Kamu gak salah, udah dibenci, pakai dijahatin. Aduh, gitulah Taurus. Jadi kamu harus banyak bersabar ya. Ini ujian buat kamu ya. Berarti kamu disadarkan orang yang berteman sama kamu itu nggak sepenuhnya itu benar ya. Oke, beri saya satu kartu untuk Taurus. Oh, be willing to forgive ya. Oke, disuruh kamu harus memaafkan ya. Jadi Angel menyarankan di sini, Angel tahu kamu memang kan disakiti ya, memang kamu itu ya, teman segeng kamu itu banyak yang munafik ya Taurus. Tapi dalam segi ini kamu harus maafkan dia yang menyakiti kamu, tapi bukan berarti kamu berteman lagi dengan orang demikian. Maksudnya ya kamu maafkan ya, tapi ya jauhi ya, paham gak? Jadi kita tuh berhak sebagai manusia untuk memaafkan orang yang pernah salah ya sama kita, tapi bukan berarti kita main sama dia ya, bukan berarti kita malah lebih deket ya. Kita maafin bukan berarti kita lebih deket, tapi ya kita harus waspada. Ya udah, kita cukup nih dalam hati, kita maafin dah, dia udah jahatin gue, kita maafin ya. Tapi selebihnya ya kamu harus jauhi orang-orang demikian. Jadi itu maksud dari Angel tuh kayak gitu ya. Semoga ya kalian juga paham ya, ini maksudnya dari bagian healing. Healing itu kan seperti demikian ya, memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi bukan berarti kita akan kembali dengan orang tersebut. Oke, semoga para Taurus di sini paham ya. Semoga kalian bisa mendapatkan teman yang baik ya. Cari teman juga susah ya, sama halnya cari pacar. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.